وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Muhammad itu yang benar-benar diakui sebagai umat Nabi Muhammad itu adalah satu, asyiddatul kufar. Dia harus punya sikap keras, punya prinsip tegas terhadap kekufuran, kekafiran, keingkaran. Itu soalnya dua nggak berbeda. Jadi kadang-kadang kan ada pula yang alergi dengan kata-kata kafir itu, kafara. Dulu kan dihebohkan itu, boleh bilang kata-kata kafir. Malah ada yang berusaha ingin menghilangkan kata-kata kafir itu, ganti dengan non-Islam atau non-Muslim. Kalau dihilangkan, berapa banyak Al-Quran yang dihilangkan itu? Bukan satu, dua, ribuan kata-kata. Kafara, yukafiru, kufran, kufur, maknanya adalah menutup. Yang ditutupnya kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang datang dari Allah. Makanya Al-Quran surah Al-Kafirun itu kan terkenal itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Itu berkaitan dengan masalah akidah, ibadah dan tauhid. Di masalah akidah, ibadah dan tauhid tidak ada tawar-menawarnya. Tidak boleh campur aduk. Salah besar itu. Kalau campur aduk, agama itu sama maksudnya, itu udah ada. Lah kacau pemikirannya. Perlu ditanyakan akidahnya. Nah, ini tantangan bagi kita itu, bagi generasi-generasi yang akan datang. Biasanya kalau sering datang hari raya agama lain itu sering mengucapkan itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh bilik ketik, bilik dada. Masalah ibadah, masalah akidah, masalah tauhid tidak ada toleransi. Titik tidak pakai koma. Nah, kita sering menyampaikan seperti itu. Di YouTube kita sudah share itu. Oh, ada bukti hasilnya tuh, kata siapa? Berarti bertentangan dengan kalau boleh Rasulullah akan mencontohkan asyiddah walal kufar, punya prinsip Muhammadur Rasulullah asyiddah walal kufar. Dia harus punya prinsip sikap tegas, keras terhadap kekufuran, baik orangnya ataupun ajarannya. Kalau sudah berseberangan dengan aturan Allah, tidak boleh lagi. Ada kaidahnya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, inilah polemik sekarang yang terjadi, fenomena pendangkalan terhadap wawasan, pemahaman agama umat dan generasi dengan berbagai cara metode, bahas supaya dipaksakan diterima pola-pola pikir akhirnya yang memang rata-rata di bawah nilai Allah, padahal itu sudah menyalahi aturan Allah dan Rasul. Syukur, insyaallah. Jazakallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di landasannya surah Al-Fat. Baik, kita sama-sama memahami Muhammadur Rasulullah yang diakui umat Muhammad itu asyiddah walal kufar. Dia punya prinsip sikap keras dan tegas terhadap kekufuran. Saja bentuknya, polanya, ide, gagasannya. Kalau itu sudah kufur, sudah bertentangan dengan aturan Allah,
Istilah voting itu nggak ada. Dalam rapi itu nggak ada voting. Dalam Islam, kajian kita kan kajian Islam. Musyawarah, wasyawirun fil amri. Musyawarah dalam suatu urusan. Nah, kalau dapat kegulatan, maiza azam tawakal ala Allah. Nah, baru tawakal. Tawakal itu kesudahannya. Tapi usaha maksimal dulu. Sekarang kan enggak. Dalam sebuah pokok penting gitu kan. Suara banyak dan ketip mengikuti. Dalam Islam nggak ada itu. Oke, akhirnya terpaksa. Jadi kaum muslimin, jadi prinsip di dalam Islam itu sangat penting bagi kita. Kalau sudah berkaitan dengan aturan-aturan ibadah, akidah dan tauhid, menyalahi aturan Allah dan Rasul, itu perlu kita kaji ulang lagi. Jangan sampai bentrokan dengan aturan Allah dan Rasul. Kekuasaan itu sebentar. Paling lama 3 periode, ada yang minta dari 4-5 gitu, terserah lah. Dan paling rancang semua hidup. Nah, tapi sepanjang yang kita buat semasa kita hidup, ternyata siksanya berkepanjangan nanti di akhirat. Dulu kan heboh masalah SKB 3 menteri. Ada pula heboh masalah jilbab. Itu kan bertentangan dengan aturan Allah sedunia itu. Ada juga menghalalkan yang telah diharamkan. Apakah miras namanya? Apakah unsur-unsur yang lain? Itu kan seluruhnya bertentangan dengan aturan Allah. Jangan, tidak boleh. Kalau yang mengaku Islam itu luruyan itu. Kalau isi Allah tidak tahu loh. Tapi kalau Islam dia salama yusalimu muslim orangnya. Islam agamanya tauhid. Nah, jadi hadirin kaum muslimin, alhamdulillah dengan seringnya kita membaca, dengar pengajian, apalagi sekarang mahasiswa kan sudah terhalang-halang untuk ke kampus, sekolah pun sudah ada pula hambatannya. Ya mati rumah ibadah jangan dihalangi pula. Itu sudah nilai kaitan ibadah dan tauhid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita lihat kenapa terjadi perperangan di zaman Rasul. Apa kondak Nabi itu perang ada? Sebabnya itu ada sebab musabab dulu. Kalau sudah berkaitan dengan ibadah, tauhid, ketuhanan, itu tidak ada cerita. Kalau masalah kedirian, keluarga, dihina, difitnah, diadu domba, dilantiang, sampai berdarah-darah Rasul, saya injak ke tauhid itu, si kampung itu memusuhi Nabi itu, bisa oleh diterima di situ, dilantiang sampai berdarah-darah, datang pertolongan dari malaikat, membalas ke Rasul tidak, karena itu masih kedirian baru. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah, akidah dan tauhid, itu kan sudah lain ceritanya. Hadirin kaum muslimin, jadi umat Islam itu punya prinsip. Boleh kita mengikut kalau yang diikuti itu tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul. Karena konsep hukum perundang-undangan yang tertinggi bukan di Indonesia, di alam dunia ini aturan Allah. Nah, makanya harus merujuk ke sana. Kalau ditarik dalam kajian ilmu tauhid, di atas itu Allah, Khaliq. Khaliq itu yang menciptakan. Tarik ke bawah, makhluk. Seluruhnya makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Makhluk itu yang diciptakan. Makhluk itu harus tunduk dan taat kepada Khaliq Allah Azza wa Jalla. Jangan bertentangan. Tidak kata Allah. Jadi oleh sebab itu rugi besarlah, rugi sangatlah kita dititipkan oleh Allah amanah sebagai pejabat, sebagai penguasa, sebagai apa gitu. Apakah
tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin, akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Nah, jangankan itu, yang ada dalam tubuh Allah saja itu akan ditanya, akan disoal. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, boleh tak ngaku? Dari muat nanti ibu bukan apa. Ada katanya boleh bu. Penglihatanmu, wal fuad, fuad di situ hati maknanya itu. Hatimu, kullu. Oh, Ustaz Abdul Somad seringkali menyampaikan ayat ini dalam video-video beliau itu seringkali. Kullu, ada kullu di sini. Tiap-tiap itu kasadwalah gitu. Karena anhu mas'ula, mas'ul, soal akan ditanya. Mata akan ditanya, telinga akan ditanya, hati pun akan ditanya. Serba banyak kita ingat kepada Allah. Makanya Rasulullah itu sangat banyak istighfar beliau. Awak kan siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar. Biasanya berapa kali itu? 3 ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan 3 kali. Sholat yang fardu 5, 3 kali 5, 5 balik. Lebih kurang 5 balik kali ya istighfar kepada Allah yang wajib saja. Kalau ada yang sunnahnya boleh siap sholat sunnah dan segala macamnya itu istighfar tak lagi gue. Anggaplah sampai kan 5 balik, anggaplah 30. Wallah, demi Allah kata Rasul, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Aku istighfar mohon ampun ke Allah sehari semalam min 70 marrah, 70 kali. Kok begitu banyaknya? Apakah Rasulullah berdosa? Tidak. Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa. Manusia yang sudah mendapat jaminan ampun oleh Allah Rasulullah. Biasa dalam Somera bin Nabi dibaca itu. Manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Rasulullah. Ada juga yang pertentangan itu, Rasulullah tidak terjamin. Rasulullah itu terbebas dari salah dan dosa. Kok begitu banyak beliau mohon ampun istighfar? Nah, dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, beliau khawatir kalau seandainya sempat kalbu beliau itu lalai saja dari mengingat kepada Allah. Awak tidak lalai, kadang-kadang apa lalai nih? Salah saya orang kami boleh itu contoh. Nah, jadi sebab itu penting bagi kita dalam ilmu tauhid. Kalau kita di Al-Sunnah kalau betul itu setiap Kamis kajian tauhid di sana. Sudah 2 tahun lebih berjalan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau tidak seperti itu, bahkan dalam tinjauan ilmu tauhid ada 7 kriteria syahadat seseorang baru diterima di Allah. Kalau tidak salah sih diucapkan. Kalau tinjauan ilmu tauhid, kalau ilmu fikih, ilmu syariat, dibaca selesai semua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada tanya boleh bisa-bisa pun banyak. Tanya dulu. Ambo sampai psikologi dakwah. Jadi kalau psikologi komunikasi itu kan kalau lah gelisah dia mahanya itu ada dosa itu mas. Ada bu? Aku? Enggak. Lanjut. Jadi satu punya prinsip tegas terhadap kekufuran. Jadi kafir itu bukan kasar dan bukan keras. Kafara itu maknanya menutup. Nah, supaya umat tahu ayat itu punya kebenaran yang datang dari Allah. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu pun tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Maka dikunci di Allah, lakum dinukum waliyadin. Ketahui itu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Tidak ada tawar menawar.
Ada juga yang nyeleneh kayak gitu. Nggak boleh ikut-ikut budaya Arab itu. Kecil siap budaya Arab. Wahyu ahli Al-Quran, walau ahli Al-Quran, lain hafidul Quran, hafidul hadis. Dari loka-loka saudara, kalau tidak diamalkan, tidak cukup. Saya lihat Imam Ali di mana beliau meninggal? Dalam sholat subuh ditikam. Yang menikam itu hafizul Quran. Hafiz Quran dia. Kan saat menikam dibacanya ayat. Mengamalkan Al-Quran dia tidak. Tidak menjamin itu. Nah, tapi hafizul Quran itu penting untuk diamalkan. Maka menurut pendapat Syekh Muhammad Abdul, belumlah dikatakan sempurna seseorang itu kalau dia pandai baca Al-Quran tidak tahu terjemahan. Belum dikatakan mencintai sempurna Al-Quran itu seseorang pandai baca tahu terjemahan tidak paham. Ingat ada doa saya dengan anak-anak TPI atau kita Rabbi zidni ilman. Itu ilmu baru. Ya Allah turunkanlah berilah aku ilmu warzuqni fahman, faham. Banyak orang yang berilmu tapi tidak paham. Banyak. Ilmu lah setinggi langit. Itu kalau sama kamu nampak itu setinggi langit namanya. S3 lah selesai, SD, SMP, SMA. S3 dah. S1, S2, S3. Lah guru besarnya. Banyak ilmunya banyak. Tapi ini bertentangan dengan Al-Quran. Yang fahman tadi itu tidak betul. Ilmu banyak tapi tidak paham. Dan amalan. Makanya menurut Syekh Muhammad Abdul itu dikatakan yang sempurna itu pandai baca Al-Quran, tahu terjemahan, kemudian mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, itu bahagian dari tantangan nanti ancaman di akhir zaman. Apa kalau datang ini yang kalau tidak tahu bahwa sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada umatku di akhir zaman kata Rasul yang akan datang wa yabqa minal Qur'an ila darsuh. Al-Quran itu hanya sekedar ditadaruskan, dibaca, dilombakan. Kalau dalam lomba itu mencari dulu, banyak lo mengikuti semua situ, lalu dia orang dia kurang lain. Awak mengaku punya awak kan betul namanya. Hadirin kaum muslimin, asyiddah wal kufar, bersikap keras, tegas, punya prinsip kita sebagai umat. Jadi pegang teguhlah agama Islam itu. Memang nanti kata Rasul di akhir zaman itu beragama itu sama yang memegang bawa api, kok angin balapean. Tapi beruntunglah orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan aku ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, istiqomah itu yang penting. Satu, gue tanya lu boleh. Aku kalau dalam ini itu memang dilihat, nyinyir namanya. Karena nanti ada pertanyaan nanti dibawa pulang, kada enak pula. Dan lagi pertanyaan dari Ustaz terus, ini masa mengicenya, mudah-mudahan ada itu. Jadi asyiddah wal kufar punya prinsip. Jadi kalaulah berbicara masalah Islam, istiqomah, itu penting. Iya, ndak, jangan dalam indah. Itu namanya munafiq. Munafiq tahu? An-Nisa 142 itu ciri-ciri orang munafik itu. Kalau di Minangkabau adalah orang munafik itu. Anggu ada geliang amuahnya muaku tapi indah nyoma geliang iyo kan bumi itu. Unjuk nanda babarikan tunjuklah dulu kalian tiang pakai kopi di luar, ancuang di dalam, manuok kawan saya manguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Siap sama kain sarung juga. Makanya kata Rasul, orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Nyo
punya mata pedang bro. Ndak lebih kapain, tak pula di sebaju. Ndak lebih semua dia tidak di santuannya. Makanya dulu ada di CTI ya, di mana tuh, Bang Nabi namanya waspada. Lihat dia bang, meninggal. Waspada. Di mana lu waspada? Sama kalajo di kantua, di masa di organisasi. Para lu bawa hati-hati. Kalau dalam Nisa 1:2 itu orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah, yang menipu Allah. Jangan Allah saja yang mengicu. Berusaha untuk mengicu Allah susah tuh. Pak caranya mengicu Tuhan insya. Yura'unan nas, dia lihat manusia. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Ingin dicari orang, disanjung kadang hati, pada peti puji tahu. Tapi gua seketik dan nampak puncak masih diikuti dia. Kalau aku masih nampaknya. Itu ria. Idza qama ila shalat qama kusal. Kalau disuruh untuk mendirikan ibadah salat dia malas. Itu orang munafik itu. Wala yakuna Allah, dan dia tidak mengingat kepada Allah kecuali sedikit sekali, malah melanda. An-Nisa 1:42 boleh ditelusuri sama. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita kalau sudah berkaitan dengan akidah, ibadah dan tauhid, tidak ada toleransi titik tidak pakai koma. Itu istilah bahasa kita gitu. Supaya jalek ada bilik ketik bilik ada. Toleransi itu dalam Islam jauh lebih hebat dan sopan. Tidak perlu diajar. Bahkan Rasulullah sedang duduk dengan sahabat, sedang duduk lewat jenazah. Jenazah itu dibawa diurang karena tidak pada jalan curang. Bawa diurang. Rasulullah berdiri itu. Tanya Rasul. Sahabat yang lain ikut berdiri juga. Setelah itu dah lewat sama yang baik jauh, Rasul duduk lagi. Sahabat pun duduk. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri? Menghormati itu jenazah. Bukan dia yang lewat di bawah tadi itu jenazah orang Nasrani. Iya, kita menghormati orangnya, bukan akidahnya. Itu. Jadi kalau ada tetangga yang non Nasrani, beda agama akidah dengan kita, sakinya, celia, boleh, kalau dibolehkan jangan. Lah 3 hari nak makan dulu. Nah, kalau makan bari, bukan bari. Kalau makan nasi, bari dasarnya baru ajian tahan. Onda udah semua. Jam 3 malam bangun ke tua, Pak tolong Pak istri aku ke Malaya dan tanya awak ke kendaraan. Menikahnya dijangkau, ditengok, dilihat, boleh silakan kalau boleh dilihat. Baik ke tempat kuburannya kalau di kuburannya atau tempat pembakarannya kalau dibolehkan silakan. Yang tak boleh apanya? Allahumma firlahu, jangan. Itu tauhid itu. Allahumma firlah, tak boleh. Apa yang Allah maafirlahu? Ya Allah ampunkanlah dia. Dia mati dalam keadaan kekufuran kok. Di luar Islam, itu bilik ketik bilik ada namanya. Nggak bisa campur-campur. Yang penting tauhid dan akidah. Jadi sasih besar orang-orang kalau ada menyamakan seluruh agama itu sama. Inna dina indallah Islam. Allah yang menyampaikan, bukan kita. Allah itu maha segala-galanya. Jadi rugi sangat kita hidup hanya sebentar saja. Paling kancang mau manusia. Aduh ya 200 tahun bu. Itu 200 tahun stop. Enggak ada. 150 atau bayar tuh. Kalau kurang enggak. Makanya jangan terlalu banyak orang doa ya Allah panjang kalau buku. Nyobi itu 200 tahun dia Allah doa. Tanyanya malah cucu. Ya Allah bagi Allah sedang itu. Nah artinya apa? Umur panjang mengasih di situ, walau kita sudah terbaring di alam barzah, tidak ada di alam dunia ini, awak masih bisa
sabui-sabui orang kebaikan Allah. Nah, itu yang memanjang itu kasih itu. Kebaikan kita itu masih dikenang. Kita lihat kan, kalau masuk malam-malam takbiran kan puji bergema terus. Puji itu ya, Ustaz Fitri Bukhari kan waktu muda beliau meninggal. Ceramah Jainuddin kan masih banyak diputar-putar orang. Ini penting bagi kita. Makanya beberapa tahun ini kita sudah langsung ke YouTube lagi. Yang kawan Dado meninggal sudah tengok YouTube. Bukan saja Buya dan Tanjung. Insyaallah. Di ceramah kita ini kita upload YouTube. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nanjaleho menyampaikan kebenaran. Itu yang penting. Bare, Allah tidak melihat hasil usahamu, tapi yang Allah lihat proses usahamu itu. Nggak hasil loh. Nabi Nuh lah mati-matian tuh berdoa, berusaha menjadikan anak itu menjadi anak soleh, mati dalam kekufuran. Iya kan? Nggak dulu. Menjadi usaha, lah meninggal anak tenggelam mati dia didoakan juga, ditegur oleh Allah, itu bukan anakmu. Jadi kalau sudah beda akidah, nggak ada lagi. Makanya kalau ada suami istri punya anak, beberapa orang mungkin ada anak perempuan, kedua suami waktu dari Islam murtad namanya, maka ada beberapa hal yang putus. Hak waris dado, hak wali dado, putus. Jadi kalau ada anak perempuan, tidak boleh ayahnya menjadi wali. Kalau dia nikah, maka menjadi jelek. Dia alhamdulillah, kalau dalam Islam lo pasti istiqomah, syiddah al-fat. Yang kedua, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Walau rajin sholat, banyak ibadah, sholat wajib tiap waktu, dah dapat pembuktian latibo di rumah haji. Puasa Senin Khamis, ibadah banyak, udah haji, udah umrah kemana? Tahun ini tak ada di umrah ya, entah sampai bidu lah tahu lah gitu kan. Tapi begitu banyak amal ibadahnya, kita tangga ada elok loh. Itu perlu kategorian. Kalau dah terputui, kandu tadi yang diisi. Duribat alaihi mutilatu aina ma tuqibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa hidupnya berado kalau dia putuskan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Makanya hikmah Isra wal Mi'raj itu diantaranya ada dua perjalanan, perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal. Horizontal itu masih di alam dunia sesama manusia, kemudian naik Mi'raj kepada Allah. Makanya penting beruhama bainahum. Walau rajin sholat, banyak kebaikan, bagus seluruhnya. Kalau seandainya awak sesama tetangga hendak beres, tinjau ulang kembali. Nah, jadi awak berusaha ruhama bainahum, berkasih sayang. Jadi yang kedua, karakter ciri umat Rasul itu yang diakui adalah dia punya rasa kasih sayang sesama makhluk. Jangankan ke orang hidup, jangankan ke manusia, ke makhluk yang lain juga kita harus berkasih sayang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, ruhama bainahum, berkasih sayang. Ulang, Bu. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, syahadat kita, maka hukumnya wajib ruku dan sujud. Ruku
bukan kawannya. Tidak diakui. Tolong rukun sujud, rukuk dan sujud. Diberuntuklah Bapak Ibu, awak kalau saji itu sebenarnya panggilan iman. Dua kini kok awak sedang berjalan menempuh jalan menuju surga. Di dalam kitab Tauhid dijelaskan baginda Rasul bahwa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menambah ilmu pengetahuan, apapun pengajian, majelis taklim, kegiatan-kegiatan kajian agama yang lainnya, sallallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah bantangkan jalan menuju surga baginya. Jadi waktu masjid ini kok panggilan iman. Kalau iman yang daki di rumah masjid, modea saja jauh hanya rumah awak, hujan patui sekalipun pasti datang. Kenapa? Iman. Tapi kalau iman yang jauh dari rumah masjid itu, lepas lansian rumah yang masjid, nak indah-indah itu. Lansian tahu. Tiba-tiba balik kalau berkeluarga. Iman. Jadi iman itu mahal. Jadi bayangkan bisa naik bisa turun. Apa kau pupuk dari iman itu? Dengan apa? Ibadah. Dengan akhlak. Perbaiki akhlak. Akhlak yang baik. Selalu akhlak yang baik. Jangan beda. Sifat-sifat yang menyinari qalbu. Dalam kajian ilmu tauhid ada 10 yang mengotori qalbu pakai q yang mulia, qalbu bukan pakai kaf, kalbu, anta kalbu itu bawah berarti. Kalau bahasa orang kan kasar anjing. Nah, gitu. Jadi qalbu inna fil jasadu kullu mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Dalam diri, dalam tubuh anak Adam itu, manusia itu ada segumpal darah. Kalau rancak segumpal itu, maka akan bagus hasilnya, perbuatannya, akhlaknya. Kalau rusak, maka akan rusak. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah dengan segumpal tadi itu adalah hati. Nah, yang mau kasih hati di situ ada 2 makna kalau ujian tauhidnya. Kalau coba yang asal. Kalau hati nan sabumpah dalam rongga ada doa, aku sama aja makhluk yang lain tuh. Bunyo, jawi, bunyo, sepi, sama ya. Kambing juga bunyo, ayam juga punya, gitu kan. Maningga awak masuk ke dalam tubuh, masuk juga gitu kan. Hati masuk betul. Jaraknya dibuka ulang gitu. Apa kau selesai urusan manusia? Lah sampai situ tuh. Belum. Berarti bukan hanya masa lupa. Awalnya seperti itu. Jadi yang menguasai yang saya lupa itu latifah rabbaniyah, berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jago itu. Makanya benar Hakim menyampaikan jaga hati. Tapi itu ada suku lagi. Capek mencari. Salah Allah dalam memahami agama salah. Ya kenapa? Al-Quran Allah mengakui boleh kami. Kok awak tak menerima? Boleh dulu. Awak tak menerima kami dong. Kok kamera itu beda lah kan? Saya bukan pendukung poligami tidak. Kan? Saya pun tidak ada berniat untuk poligami. Saya tidak. Tapi dalam Al-Quran, fakihu mata balakum minan nisa masna langsung berdua. Tak sihir. Wajulazna, berubah. Kemana lagi? Al-Quran. Tak kaya terima tu, baru suara. Maka itu malah yang pemikiran saja. Jadi kita mengakui boleh. Nanti tergantung person masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, salat sangat penting sekali. Makanya Rasul muru auladakum bis salat.
sabdo kunci orang yo yo, salam yo yo cilok yo yo. Maka nak berfungsi di sana inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berfungsi di sana karena dia baru melaksanakan, belum mendirikan. Dia aqimus shalah, iqamah itu apa? Enggak tuh. Dirikan. Bukan i'mali karajuan, bukan. Dari kita anak awal diajak, Bu, yuk saya anak cucu, Bu. Nada dulu. Nah, jadi jangan dimalaikat. Ucapan awal itu selalu direkam. Setiap omongan kita, jangankan omongan niat jiwa itu direkam. Kalau oleh saya anak cucu orang, kesopi dah saya. Kalau saya nak menjadi ustaz. Kalau saya ke anak, ke istri, ke cucu orang, dunia akhirat. Kok saya di dunia saja? Dek saking saya karena dileskan anak les matematika, les komputer, les futsal, les bola, les saking banyak les sampai lesui anak di les dah tanggung banyak ada. Sampai Pak izin anak orang mengaji baru nyampai les korban mengajinya demi lesnya, les berenang. Tetap lagi berenang, haji itu dosa tu. Begitu cinta dari saya ke anak. Oh santi anak bahasa Inggris, meninggalnya masuk ke dalam kubur. Nyatanya bahasa Inggris ke malaikat. Apa di syurga? Tidak. Salat. Awalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumil qiyamah as-salat. Itu dalilnya. Riwayat Imam Muslim. Pertama kali nanti ditanya di akhirat tentang salat. Fa in salat sa'iru amali. Kalau rancang amalan salatnya akan terbawa baik amalan di belakangnya. Wa in fasadat sa'iru amali. Kalau rusak cacat malah tidak pernah 60 dia ilmu dari Allah. Bari mana agak perlu tusujui. Maka akan terbawa rusak amalan di belakang. Di salat itu penting. Kok kalau nanti salat Rasulullah dulu. Ternyata Rasulullah sampai bangkak kaki beliau dia sujui. Sujud itu apa tuh? Awalnya bangkak ya kira awak sampai. Contoh. Ini penting bagi kita. Laksanakan sholat wajib, perbanyak sholat sunnah. Nah, itu teori. Makanya Rasulullah menyampaikan Fatimah sholat saya Rasulullah bapakmu. Tidak bisa besok di akhirat menolong kalau kau tidak sholat saya. Kan bisa saja Rasul ngomong Fatimah Pak tenang salah. Nanti di akhirat ada papi. Bisa kan? Apa yang tak bisa bagi Rasul? Bisa saja semuanya. Tapi tidak. Makanya diajarkan awak dibawa ke rumah saji. Badalui di rumah saji balarinya, berkucikannya, maribunya, jangan diusir. Hoi, ribut kali bisa pulang. Yo pulang, dari sini tak ada. Pulang nak kok. Besok pagi boleh remaja. Nana datanglah boleh remaja. Ini dah 10 ya. Barat kami ini ustaz tipu mati sebab diusi. Kalian kau kalian. Tidak ada ceritanya Rasulullah mengusir anak di masjid. Ada. Mohon maaf Bapak Ibu, kita bahagia dari anggota Dewan Masjid, makanya penting kami sampaikan itu. Sampai kata Imam bahwa ada masjid yang tidak menerima anak. Tidak boleh sholat di masjid. Boleh sholat seorang. Tidak boleh gabung. Memangnya masjid itu sarugo itu milik orang kaya saja. Iya Bu. Itu ada di YouTube tuh, boleh lihat nanti. Surga bukan milik orang tua-tua saja. Itu dulu. Kasadualah Jadi penting bagi awak. Ingat Bapak Ibu hadirin, bagal duitnya, maribunya, bakucikannya, salah bahasa tukar terasa. Nah, itu kalau di Mina. Kamu dari orang Mina asli gitu kan, mohon maaf. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita sama-sama ajak
didik bimbing bawa anak-anak awak diri awak keluarga awak salamahan dunia akhirat sholat jangan sampai tinggal mau diazab jo kehidupan awak pahit hidup susahnya hidup menderita di dunia di akhirat menderita itu kan bukan ibadah karena awak gitu jadi makanya sholat jangan sampai ditinggalkan sampaikan kepada anak-anak awak biar mati-matian waktu dari dunia kok hanya bisa kini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam penyampaian lampu tadi. Kurang lama manihe, kecil bawang teh kurang malu, rumah pici teh kurang kuning, atau masakan dalam biar mata maafkan aku tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kalau tidak dia jalan mau naik, tidak ditanggung itu mungkin tak dorong dalam kata duku di kaki dan kata. Lalu kau pastabiqul khairat salah ke Allah kita taubat salah ke manusia saling maaf memaafkan. Wabillahi taufiq